Baiklah, selamat pagi saudara-saudara. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini sekali lagi Tuhan mengumpulkan kita ya sebagai orang-orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus yang kembali menarik kita pagi ini untuk bersekutu dengan Dia dan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, sekali lagi saya mengundang kita untuk berdoa sebelum kita membuka sabda Tuhan. Ya Tuhan, ketika kami akan membuka sabda-Mu yang suci saat ini, biarlah Tuhan yang membuka hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh melihat lagi kuasa Tuhan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami semakin mengenal Tuhan, semakin mencintai Engkau, dan Tuhan semakin menuruti segala firman-Mu dan segala kehendak-Mu. Curahkan Roh Kudus bagaimana Engkau janjikan ya Tuhan. Jika kami yang jahat tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kami, apalagi Bapamu yang di surga yang akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oh Tuhan, kami meminta, kami memohon agar Roh Kudus saat ini dicurahkan lagi kepada kami ya Tuhan. Berikan kami iman untuk terus meminta, berikan kami ketekunan untuk terus meminta, dan Bapa, yakinkan kami bahwa permintaan kami tidak sia-sia karena Engkau Allah yang setia dengan setiap janji yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, apa yang menjadi masalah kita yang terbesar? Kita kembali kepada hari pertama kita mulai perjalanan kita, yaitu semua masalah yang ada di gereja, di rumah tangga, dimanapun masalahnya bersumber kepada satu hal, yaitu kita tidak memiliki Roh Kudus. Ya, saudara-saudara. Dan yang lebih parah lagi, saudara-saudara, kita tidak menyadarinya. Kita tidak menyadari bahwa kita ini orang yang berkekurangan, berkekurangan. Ya, saudara-saudara, ini masalah yang terbesar daripada jemaat Laodikia. Ketika kita kekurangan Roh Kudus, namun kita tidak menyadarinya, saudara-saudara. Sehingga kita tidak meminta, karena kalau kita tidak merasa kita kurang, kita tidak akan meminta. Ya, orang yang didatangi pada malam hari, ya, dia tidak menyadari bahwa dia tidak ada roti sampai temannya itu datang dalam perjalanan dari jauh, sampai temannya itu datang baru dia menyadari bahwa dia tidak punya roti. Dan ketika dia menyadari bahwa dia tidak punya roti, saudara-saudara, maka dia pergi meminta. Jadi kita lihat di sini, inilah proses. Proses yang disebut dengan mengalami kebangunan rohani. Sampai dia menyadari bahwa dia tidak punya, baru dia akan menghargai bahwa, oh saya harus pergi meminta demi memberikan makanan kepada tamu yang datang dari jauh, saudara-saudara. Ya, jadi yang perlu kita alami adalah kita harus menyadari. Nah, untuk menyadari ini, saudara-saudara, itu adalah pekerjaan dari siapa? Itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Mengapa? Karena firman Tuhan berkata di dalam Yohanes 16 ayat 8 disebutkan, ya, eh, kalau kita ini memiliki Roh Kudus, ya, pekerjaan utama dari Roh Kudus adalah ia akan menginsafkan kita. Ya, saudara-saudara, dari apapun dosa yang kita perbuat, kita sangat membutuhkan Roh Kudus untuk bisa melihat bahwa keadaan diri kita yang sebenarnya seperti apa, saudara-saudara. Ya, kita sering kepekaan itu, kemampuan untuk melihat itu, untuk membedakan antara yang benar dan yang salah, saudara-saudara, sudah hilang, sudah ditutupi, sudah dibutakan oleh kepentingan diri, oleh kedagingan, oleh dosa. Semua ini menghalangi kita melihat keadaan diri kita yang sebenarnya. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, artinya semakin dekat dengan Tuhan, semakin memiliki Roh Kudus, maka kita akan semakin bisa melihat
keadaan diri kita yang sesungguhnya. Itu sebabnya pena inspirasi menyatakan ini sangat penting, saudara-saudara, untuk kita pegang. Semakin kita dekat kepada Tuhan Yesus, semakin kita bisa melihat betapa malangnya, betapa melaratnya, betapa telanjangnya, betapa butanya kita, saudara-saudara. Itu adalah satu tanda yang baik, yaitu kita akan semakin merendahkan diri karena semakin menyadari bahwa kita ini betul-betul orang yang tidak bisa dipercaya. Oleh sebab apa? Oleh sebab hati itu lebih licik dari apapun, saudara-saudara. Sering kita tidak bisa melihat motif kita yang sebenarnya, dan seakan-akan kita melakukan yang benar. Saya dan saudara tahu memberikan jawaban apa yang sebenarnya, ya, tapi belum tentu itulah kita yang sebenarnya, saudara-saudara. Ya, kita tahu kita harus jawab kalau orang puji, wah luar biasa pelayananmu, luar biasa khotbahmu, luar biasa semua kata-katamu, apapun itu pelayanannya, luar biasa lagunya, pujiannya kepada Tuhan, luar biasa. Kita tahu apa jawabannya, saudara-saudara. Kita tahu kita harus tidak boleh menyombongkan diri. Jadi kita bilang, praise the Lord, praise the Lord, puji Tuhan. Tetapi yang di dalam hati kita yang sebenarnya, saudara-saudara, kita bangga. Aduh, luar biasa, saya sudah hebat sekarang. Saudara-saudara, ya, menyinkronkan yang di dalam hati dengan yang diucapkan ini sangat penting, dan hanya kalau Roh Kudus turun, ya, maka kita bisa menjadi orang yang tidak ada dusta di mulutnya. Ini mungkin, saudara-saudara, ya. Apa kuncinya? Kuncinya hanya satu, saudara-saudara, kita harus mendisiplin pikiran kita. Ini butuh disiplin. Ya, disiplin diri adalah salah satu hal yang tidak mudah untuk dilakukan, saudara-saudara, tapi bukan sesuatu hal yang mustahil dengan kasih karunia Tuhan, ya, ditambah dengan kita menyerahkan diri kita sepenuhnya, kehendak kita sepenuhnya, ya. Tuhan, saudara-saudara, ya, memberikan kebebasan memilih kepada kita. Sehingga pekerjaan penyelamatan ini tidak bisa hanya Tuhan yang melakukan. Ini harus ada kerjasama, ya, harus ada kerjasama kita dengan Tuhan. Ya, kita nggak bisa bilang, oh Tuhan yang kerjakan sepenuhnya, ya, dan kita akan tidak harus berbuat apa-apa. Betul, dalam situasi-situasi kehidupan tertentu tidak ada yang bisa kita buat, hanya berserah kepada Tuhan. Tetapi prinsipnya adalah apa yang masih bisa kita lakukan, ya saudara-saudara, saya dan saudara harus lakukan. Ya, ini tidak berarti pekerjaan kita yang akan menyelamatkan kita. Tetap Tuhan yang menyelamatkan kita. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita dengan menggerakkan kita, dengan mengaruniakan Roh Kudus, dan Roh Kudus yang mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kita. Dia yang membentuk saya dan saudara. Ya, sebagaimana seorang perajin, ya, si tukang tanah liat membentuk bejana itu. Setiap kali ada yang kurang, dia belum puas, dia akan, ya, hancurkan lagi bejana ini dan dia bentuk lagi. Demikianlah Tuhan memberikan gambaran apa yang dia perbuat kepada umat-umatnya, ya, dan kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan adalah berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara untuk belajar menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara-saudara, pagi ini saya ingin bagikan sesuatu yang ada di dalam Alkitab yang sangat penting bagi saya. Menggambarkan umat-umat Tuhan yang akan ada di dalam kerajaan surga. Mereka mempunyai satu tugas yang sangat mulia. Mari kita lihat ayat ini di dalam Yesaya 62, ya. Yesaya 62, kalau saudara sudah ada Alkitab saudara, ya, mari kita buka Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Saudara, apa yang sedang dibicarakan di sini? Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan apa? Pengintai-pengintai.
Atau di dalam King James Version disebutkan watchman. Ya, apa ini watchman atau pengintai-pengintai? Ya, mereka adalah yang bertugas menjaga ya di atas tembok dalam konteks kota zaman dulu. Apa tugas mereka yang utama? Di bahasa Indonesia disebutkan mengintai. Mengintai apa? Musuh yang sedang datang dari kejauhan, ya. Dan pengintai-pengintai ini, saudara-saudara, mereka punya tugas yang sangat penting. Mereka harus mengintai sepanjang apa? Sepanjang hari dan sepanjang apa? Malam. Tidak boleh ada terhenti. Mereka harus betul-betul menjaga 24 jam, saudara-saudara. Suatu pekerjaan yang sangat penting dan tidak boleh ditinggalkan. Harus bangun, tidak boleh tidur. Ya, saudara-saudara, bayangkan kalau pengintai tertidur. Wah, itu yang terjadi yang membuat ya bisa dibilang Babylon itu akhirnya runtuh. Ya, karena mereka tidak melakukan tugasnya, karena mereka merasa aman, tidak mungkin musuh bisa masuk. Mereka terlalu percaya diri, saudara-saudara. Percaya diri berbahaya. Kita hanya bisa percaya Tuhan, saudara-saudara. Jangan percaya diri kita, jangan percaya kemampuan berpikir kita, jangan percaya bahwa kita ini dapat melakukan apa saja dengan kekuatan kita sendiri. Jangan, saudara. Yang membuat kita berhasil di atas dunia ini adalah kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus. Jangan pernah kita lupakan, ya. Dan selanjutnya, ya di sini dibilang mereka tidak akan pernah berdiam diri, ya. Mereka harus menjaga. Ya, pekerjaan menjaga bukan pekerjaan yang mudah. Tapi yang saya mau tekankan di sini, ya ini salah satu arti dari menjaga. Kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Janganlah kamu tinggal tenang. Saudara-saudara, ini tugas utamanya. Ya, apa tugas utamanya? Harus mengingatkan Tuhan kepada Sion. Ya, Tuhan harus diingatkan kepada Sion. Nah, kata mengingatkan ini, ya, adalah suatu kata yang dalam bahasa Inggrisnya, ya, adalah remembrance, ya, mengingatkan. Nah, saudara-saudara, sang pengingat itu adalah tugas yang di dalam konteks kerajaan zaman dulu, saudara-saudara, dia punya satu tugas. Apa tugasnya? Ya, dia harus ingatkan sama raja. Ya, ya Tuanku Raja, engkau memberikan janji ini. Ini harus dilaksanakan Tuanku Raja. Ini disebut sang pengingat, ya, yang bertugas mengingatkan raja di dalam kerajaan bahwa ada loh ini catatan ini, ada loh catatan ini. Kalau sekarang dalam konteks jemaat mungkin dia adalah sekretaris jemaat, ya. Dia yang mencatat hasil-hasil keputusan dari majelis dan dia ingatkan kepada majelis, ini loh keputusan kita, ini sudah dibuat, ini harus dilaksanakan, ini sudah diputuskan, ini belum dilakukan. Saudara-saudara, tahukah saya dan saudara bahwa kita adalah pengingat-pengingat kepada Tuhan. Tuhan, engkau berjanji di sini untuk memberkati Sion. Engkau berjanji Tuhan bahwa engkau akan mengirimkan bantuan. Engkau berjanji Tuhan, engkau akan mengirimkan penjagaan, yaitu para malaikat. Tuhan, engkau berjanji untuk menjaga kami. Tuhan, engkau berjanji kalau kami mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mana Tuhan, saya sudah mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sekarang Tuhan, mana janjimu? Tuhan rindu saya dan saudara menjadi pengingat kepada dia untuk setiap janji yang dia sudah berikan kepada kita. Amin, saudara-saudara. Janji yang luar biasa. Janji untuk mengingatkan Tuhan. Mengingatkan Tuhan kepada apa? Kepada Sion. Dan saudara-saudara, di dalam konteks orang Israel ketika mereka berperang, dan Tuhan mengatakan ketika kamu berperang, ya, terus kamu membunyikan trompet, ya, membunyikan sangkakala, maka ya saudara-saudara, maka Tuhan akan mengingat dan akan memberikan kemenangan.
Ya, saudara-saudara, itulah tugas daripada penjaga Israel. Mereka harus mengingatkan Tuhan akan janji-janji Tuhan. Itulah tugas dari peniup trompet, peniup sangkakala dalam konteks peperangan, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan. Ya, saudara-saudara, ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir siap memasuki Kanaan, ya, kota pertama yang mereka harus taklukkan ialah kota Yeriko. Kita tahu ceritanya, saudara-saudara. Ya, apa yang dilakukan? Tuhan mengalahkan Yeriko bukan dengan kuasa, bukan dengan kekuatan, tapi dengan apa? Dengan Roh Tuhan. Kenapa? Ya, karena mereka setiap hari hanya diharuskan untuk mengelilingi kota Yeriko, ya saudara-saudara, dan apa yang dilakukan? Imam-imam harus bawa apa? Bawa tabut perjanjian dan harus meniup trompet. Satu hari satu kali. Hari kedua satu kali, hari ketiga satu kali, sampai hari keenam satu kali. Tetapi pada hari ketujuh saudara-saudara, ya 7 kali mereka harus kelilingi tembok itu dan trompet dibunyikan. Ketika trompet sangkakala dibunyikan, saudara-saudara, kita tahu ceritanya tembok-tembok daripada Yeriko itu runtuh, runtuh saudaraku. Begitulah cara Tuhan menaklukkan kota yang pertama. Dan cerita ini saudara-saudara digunakan di dalam buku Wahyu untuk menggambarkan 7 sangkakala yang terakhir yang Tuhan berikan ke atas dunia ini demi kepentingan umat-umatnya. Ya, 7 sangkakala ini menyatakan bahwa umat-umatnya mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan apa? Hanya dengan doa, saudara-saudara. Umat-umat Tuhan mengalahkan musuh-musuhnya hanya dengan doa. Tidak ada yang lain. Ketika trompet dibunyikan, itu bagaikan suara doa bagi Tuhan. Mendengarkan umat-umat Tuhan, mengingatkan Tuhan tentang janjinya kepada apa? Kepada Sion, kepada umat-umatnya. Saudara-saudara, ini suatu janji yang luar biasa. Dan di sangkakala yang ketujuh, saudara-saudara, ada 7 malapetaka. Penghukuman Tuhan kepada musuh-musuhnya. Ya, pekabaran tentang sangkakala. Yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh adalah hukuman Tuhan kepada musuh-musuhnya. Dan pada sangkakala yang ketujuh, kita sedang hidup di sangkakala yang ketujuh, akan ada 7 malapetaka, menggambarkan bagaimana Tuhan akan mengakhiri, ya bisa dibilang, ya mengakhiri dunia ini dengan penghukuman yang berasal daripadanya sebelum kita akan masuk ke dalam Kanaan surgawi. Saudara-saudara, ya kita bisa melihat bahwa apa yang Tuhan sampaikan kepada kita di dalam firman-Nya sangat luar biasa. Agar kita memahami apa tugas utama kita, saudara-saudara. Yaitu kita adalah pengintai-pengintai. Jangan jadi pengintai seperti 10 pengintai. Iya, kita adalah penjaga-penjaga di atas tembok. Di dalam firman Tuhan, tembok itu adalah melambangkan perlindungan tentunya bagi umat Tuhan, tapi tembok juga melambangkan hukum-hukum Tuhan. Iya. Jadi kita ini harus menjadi apa, saudara-saudara? Penjaga di atas tembok. Kita harus berdiri di atas hukum Tuhan. Ya, ketika saya dan saudara melakukan itu, maka tembok-tembok kita ini akan diselesaikan. Saudara-saudara, ya, kalau kita lihat Alkitab, kita sekarang ini ya ada di mana, apa yang saya maksudkan bahwa kalau kita lihat Alkitab kita ada di mana? Yang saya maksudkan adalah bahwa tahukah saudara bahwa seluruh isi Alkitab ya ini paralel, ya sejarah dengan masa depan itu paralel, ya. Apa yang saya mau katakan adalah buku Kejadian ya itu paralel dengan buku Matius, ya. Dalam hal apa? Bahwa buku Kejadian bercerita tentang Adam, dimulai dengan cerita Adam, ya diciptakan sempurna di Taman Eden, ya saudara-saudara. Sementara buku Matius
ya, bercerita tentang Injil, Injil atau kabar baik tentang apa? Bahwa Allah beserta dengan kita, ya kan? Itu artinya, ya. Siapa itu Allah beserta kita? Dialah Adam, Adam yang kedua, ya. Jadi kalau kita lihat ini kejadian dengan cerita Adam menggambarkan Yesus yang akan datang, ya. Jadi saudara bisa lakukan sesuatu hal seperti ini. Saudara baca Kejadian, pada saat yang sama saudara juga baca Injil. Kejadian 1, Matius pasal 1. Ya, maka kita akan bisa melihat Yesus dalam kedua cerita ini. Ya, sesudah buku Kejadian, ya, bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan kita tiba di dalam buku Keluaran. Ya, apa yang diceritakan di buku Keluaran? Buku Keluaran menceritakan seseorang yang diangkat dari air, keluar dari air, dan kemudian menjadi pemimpin untuk mengeluarkan umat Tuhan dari Mesir kepada Israel. Ya, apakah ini tidak menggambarkan Yesus? Musa menggambarkan Yesus, jelas. Yesus juga keluar dari air. Keluar dari air ketika apa? Saudara-saudara, ketika dia dibaptis, dia keluar dari air. Dan kemudian dia menyelamatkan umatnya keluar dari apa? Dari perhambaan Mesir, dari perhambaan dosa. Ya, saudara-saudara, Yesus menyelamatkan saya dan saudara ya melalui pengorbanannya di kayu salib. Ya, kemudian buku Imamat. Buku Imamat bercerita tentang apa, saudara-saudara? Buku Imamat bercerita bagaimana Yesus akan menyelamatkan kita, yaitu Dia menyelamatkan kita dengan menyucikan kita. Buku Imamat bercerita tentang sistem ya keimamatan, sistem yang ada di bait suci dengan tujuan apa? Untuk menyucikan umatnya. Saudara-saudara, itulah buku Imamat. Ya, selanjutnya buku Bilangan. Bilangan menggambarkan cerita saudara-saudara, ya, bagaimana bagaimana umat Tuhan mengalami kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan mereka untuk keluar dari Mesir ke tanah Kanaan. Itulah buku Ulangan, saudara-saudara. Ya, buku Bilangan maksud saya. Jadi kita bisa lihat, ya, Yesus keluar dari air, buku Keluaran, kemudian di dalam buku Imamat menggambarkan padanannya di Perjanjian Baru, bagaimana Yesus menyucikan umatnya dengan menyerahkan dirinya mati di kayu salib. Itulah Dia menyucikan kita, Dia memisahkan kita daripada dosa kita. Ya, saudara-saudara, bagaimana caranya? Dia menyelamatkan. Itulah namanya menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dia menyucikan saya dan saudara. Ya, kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi ketika Dia sudah menyucikan saya dan saudara? Dia naik ke surga, dia bangkit, dia mati, dia bangkit, dan dia naik ke surga. Di surga, apa yang dia lakukan? Di surga, dia masuk ke bilik yang suci. Pada tahun 31 Masehi, dia naik ke bilik yang suci. Sesudah dia naik ke surga, apa yang terjadi, saudara-saudara? Ya, sesudah buku Bilangan, ada buku Ulangan. Apa sebenarnya buku Ulangan? Buku Ulangan adalah khotbah Musa sebelum dia berpisah. Dia katakan kepada orang-orang Israel, ya, apa yang harus mereka lakukan, khotbahnya yang terakhir. Jadi seluruh buku Ulangan sebenarnya adalah ulangan adalah khotbah dari Musa, perkataan Musa yang terakhir buat orang-orang Israel sebelum dia mati. Ya, ini juga menggambarkan bagaimana Yesus mengumpulkan 12 rasul sebelum dia mati, ya. Dia mengadakan perjamuan dengan mereka. Dan sesudah dia mati, selama 40 hari, berulang-ulang kali dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, berbicara tentang kerajaan Allah. Hal yang sama seperti Musa lakukan kepada bangsa Israel. Dan sesudah itu Musa mati, ya, dan Tuhan angkat Musa ke surga. Ya, menggambarkan Yesus yang kemudian mati dan diangkat ke surga, saudara-saudara. Ya, kemudian habis buku Ulangan, kita masuk kepada buku Yosua. Buku Yosua di dalam Perjanjian Baru menggambarkan seorang umat Tuhan yang bekerja bisa dibilang tanpa pemimpin mereka, tanpa pemimpin mereka. Jadi kalau di Perjanjian Baru ini menggambarkan gereja mula-mula
yang bekerja menaklukkan ya menaklukkan semua musuh-musuh mereka yang ada di sekitaran tanah Kanaan. Mereka menaklukkan semua musuh-musuh mereka, saudara-saudara, tanpa pemimpin mereka. Ya, buku Yosua menceritakan itu. Buku Yosua sangat paralel dengan buku Kisah karena umat-umat Kristen yang mula-mula betul-betul menaklukkan semua musuh-musuh mereka. Injil disebarkan dengan luar biasa. Kuasa yang luar biasa dimiliki oleh jemaat yang mula-mula ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Ya, mereka kehilangan pemimpin mereka Yesus, tapi ada penggantinya. Ada pengganti dari Musa, yaitu Yosua. Dan inilah fase gereja ya di dalam buku Kisah. Kemudian sesudah buku Yosua adalah buku Rut ya. Yosua ya. eh, Mari saya pastikan ya saudara-saudara, sesudah buku Yosua adalah buku Hakim-Hakim. Ya, Hakim-Hakim tentunya. Jadi Hakim-Hakim menggambarkan masa di bangsa Israel ya ketika mereka tidak memiliki raja. Mereka harus punya apa? Hakim-hakim dulu ya. Untuk satu periode mereka tidak punya raja, sesudah mereka ada di tanah Kanaan, mereka tidak punya raja, mereka dipimpin oleh hakim-hakim. Bukankah ini menggambarkan apa yang Yesus lakukan, saudara-saudara? Ya, bahwa Yesus naik ke surga, dia jadi imam, tetapi pada saat yang sama, ya, dia juga akan menjadi hakim. Kapan Yesus menjadi hakim? Ketika dia berpindah dari bilik yang suci ke bilik yang maha suci. Hakim-hakim ini melambangkan pemimpin kita yang sesungguhnya, hakim kita yang sejati, ya, yang ada di kerajaan surga. Firman Tuhan mengatakan Bapa tidak menghakimi, tapi dia memberikan penghakiman kepada anaknya, kepada Yesus. Ya, dan kita tahu Yesus sedang menghakimi saya dan saudara. Sesudah itu kita tiba di satu buku yang luar biasa. Sesudah buku Hakim-Hakim. Apa buku yang datang berikut? Rut. Ya, Rut menggambarkan tentang Mesias atau tentang Tuhan yang jatuh cinta kepada seorang perempuan asing, ya saudara-saudara, perempuan asing yang mengumpulkan jelai atau berkas-berkas gandum. Ya, ketika dia lihat di ladang, siapa itu wanita asing yang mengumpulkan berkas-berkas jelai? Ya, ini menggambarkan ya di dalam buku Kisah Tuhan, saudara-saudara, melihat gereja Kristen, yaitu orang-orang asing sebenarnya. Perempuan asing, perempuan melambangkan gereja, orang-orang asing yang bekerja dengan giat untuk mengumpulkan jelai, dan Tuhan jatuh cinta kepada jemaat yang asing ini. Menggantikan saudara-saudara umat Kristen. Kita melihat di dalam Kisah terjadi perpindahan ketika orang-orang Kristen mulai berkembang, yang percaya kepada Yesus, yang mengikuti Yesus, mulai berkembang. 3,5 tahun sesudah Yesus mati, ya saudara-saudara, waktu yang diberikan kepada orang Israel untuk bertobat, untuk mengakhiri dosa, tetapi mereka gagal, dan Tuhan ya menggantikan umat Israel dengan orang Kristen. Dan orang Kristen tidak lagi berdasarkan keturunan, saudara-saudara, umat Tuhan tidak berdasarkan keturunan. Tapi kalau kita percaya kepada Kristus, firman Tuhan bilang kita juga adalah keturunan apa? Keturunan daripada Abraham. Ya. Dan saudara-saudara, selanjutnya habis buku Rut, kita tiba kepada 1 Samuel dan 2 Samuel. 1 Samuel dan 2 Samuel ya menceritakan saudara-saudara, hakim yang terakhir. Samuel itu adalah nabi, juga dia adalah hakim yang terakhir. Ya, saudara-saudara, ketika Samuel sudah tua, sudah lanjut usia, tua-tua Israel datang kepada Samuel dan mereka berkata, anak-anakmu tidak hidup sebagaimana engkau, ya, maka saat ini kami mau minta raja. Saudara-saudara, sesudah gereja mula-mula yang murni,
menaklukkan kerajaan demi kerajaan. Injil disampaikan bahkan dengan segera. Disebutkan oleh Rasul Paulus, Injil telah sampai ke seluruh dunia. Bayangkan dikatakan bahwa Injil telah sampai ke seluruh dunia dalam satu generasi gereja mula-mula. Tetapi kemudian saudara-saudara, ya apa yang terjadi? Umat-umat Israel melihat bangsa-bangsa di sekitar mereka, mereka adalah orang-orang ya yang memiliki raja. Semua bangsa di sekitar mereka memiliki raja. Dan apa yang terjadi dengan gereja Kristen? Ketika Konstantin, Kaisar Roma pertama, bilang kepada orang-orang Kristen, saya mau jadi Kristen. Semua orang Kristen senang luar biasa. Pemimpin-pemimpin orang Kristen senang luar biasa, saudara-saudara. Dan tapi Konstantin bilang, tapi ya saya mau jadi Kristen hanya dengan syarat, ya, dan dia memberikan syarat-syaratnya, yaitu salah satu adalah bahwa tradisi-tradisi Roma mau tetap di bawah, sehingga ada pemimpin-pemimpin Kristen yang sejati katakan tidak, ya. Tapi yang lain bilang kita sudah lelah dianiaya, kita sudah lelah dikejar-kejar, dibunuh sebagai agama yang tidak resmi. Kaisar Konstantin adalah kaisar pertama yang menyatakan bahwa agama Kristen adalah agama resmi dan diterima di kerajaan Romawi. Ya, saudara-saudara, dialah kaisar yang pertama. Suatu saat dia berperang dan dia sedang dalam posisi terjepit. Ketika dia berperang dan dalam posisi terjepit itulah dia seperti mendapatkan pencerahan. Dia melihat di langit ada dua huruf dalam bahasa Greka, chi dan roh, dan dia yakini itu adalah menggambarkan dewa daripada orang Kristen, yaitu Kristus. Chi dan roh adalah awal dari kata Kristos, ya, Kristus. Jadi dia yakin, oh ini dewa orang Kristen akan menolong saya. Pada saat itu orang Kristen adalah hampir bisa dibilang 50% daripada seluruh kerajaan Romawi. Dengan cepat Kristen bertumbuh dan berkembang, ya. Dan dengan lihainya pemimpin politis ini, ya, dia berpikir, oh ini tanda kemenangan. Kalau besok saya menang dari peperangan ini, maka saya akan menjadi seorang Kristen. Kemudian benar dalam posisi yang terjepit, dia akhirnya bisa menang. Menang dalam peperangan itu dan dia rindu untuk menjadi Kristen. Dia ingin untuk menjadi Kristen. Tapi dia bilang, kalian orang Kristen, kalian berbakti pada hari Sabat, hari Sabtu. Sementara kami orang Roma berbakti pada hari Minggu. Ya, mari kita berbakti pada 2 hari ini. Kenapa? Karena dia tahu dia seorang pemimpin politik, saudara-saudara. Ya, dia mau menyenangkan dua-dua. Jadi dia bilang inilah win-win solusinya. Tetapi dalam perjalanan waktu, saudara-saudara, ya, Konstantin adalah kaisar yang pada tanggal 7 Maret tahun 321 mengeluarkan undang-undang hari Minggu karena dia mau bikin hari Minggu sama seperti hari Sabat. Tapi pada akhirnya, ya, dalam perjalanan waktu, hari Sabat ini ditinggalkan dan hari Minggu saja yang dirayakan, disucikan. Itu sebabnya sampai hari ini, saudara-saudara, ya, kebanyakan gereja Kristen memelihara hari Minggu. Ya, itu sebabnya walaupun Alkitab tidak pernah menyuruh hal seperti itu. Ya, saudara-saudara, apa harga yang harus dibayar? Kita harus belajar sejarah untuk tahu apa yang terjadi demi untuk tahu apa yang harus kita buat. Pemimpin-pemimpin rohani di gereja, jangan pernah terpukau dengan tawaran yang menarik seperti ini. Ya, kita bukan pemimpin politik. Kita adalah pemimpin rohani. Apa bedanya pemimpin politik dengan pemimpin rohani? Pemimpin politik, saudara-saudara, melakukan apapun yang umat mau, yang jemaat mau. Itulah pemimpin politik. Sementara pemimpin rohani menyatakan hanya satu, yaitu apa yang Tuhan mau. Apakah saya dan saudara ini adalah pemimpin politik atau pemimpin rohani? Kita lihat gereja Kristen seperti sekarang ini, oleh karena ada pemimpin-pemimpin politik di dalam gereja yang tidak peduli dengan keselamatan umat. Yang ada di dalam pikiran mereka, apakah ini menguntungkan atau tidak? Apakah ini disenangkan atau disenangi oleh umat atau tidak? Soal mereka selamat atau tidak, itu bukan menjadi pikiran daripada pemimpin rohani. Umat Israel tergoda dengan kebiasaan dunia di luar, yaitu ada raja. Tuhan sebenarnya tidak mau umat Tuhan ada raja.
Tuhan tidak mau. Kenapa? Tuhan sudah tahu apa akibatnya dan kita melihat ketika orang Israel, ya, Tuhan ini sangat permisif, ya, sangat berusaha untuk membujuk umat Tuhan setia kepada Tuhan. Akhirnya dia bilang kepada Samuel, Samuel menangis satu malam. Samuel ini adalah seorang penjaga Israel yang sejati, saudara-saudara. Dia seorang pengingat kepada Tuhan yang sejati untuk selalu menepati janjinya kepada Sion. Samuel menangis sepanjang malam, saudara-saudara. Dia tahu apa akibat dari perbuatan tua-tua Israel ini. Tapi Tuhan bilang kepada Samuel, Samuel, yang mereka tolak itu bukan kamu, tapi yang mereka tolak itu aku. Wah, saudara-saudara, ya, jangan sampai kita di dalam majelis kita menolak Tuhan tanpa kita sadar, karena kita mau ingin apa yang dilakukan oleh seluruh yang ada di sekitar kita di seluruh dunia. Ada banyak orang dapat ide bikin acara-acara di gereja yang katanya kreatif dari semua acara-acara yang ada di dalam dunia, ada di dalam televisi, saudara-saudara. Jangan kita lakukan, ya. Tapi biarlah kita bertahan dengan kebenaran Tuhan, ya. Pelajaran yang sangat mahal. Kalau kita baca buku Raja-Raja, kemudian diulangi lagi satu tawarik, dua tawarik, kita tiba di satu masa, saudara-saudara, di mana kita melihat, ya, lebih banyak manfaatnya atau lebih banyak kerugiannya dengan orang Israel punya raja. Lebih banyak ruginya, saudara-saudara. Mereka saling membunuh, ya, satu dengan yang lain untuk mendapatkan kedudukan raja. Dan terjadi perang selalu antara kerajaan utara dan kerajaan selatan. Umat-umat Tuhan berperang. Coba kita bayangkan umat-umat Tuhan saling membunuh, ya, untuk mendapatkan kedudukan raja. Seorang anak memberontak kepada bapaknya dan berusaha untuk membunuh bapaknya. Ya, ini akibat tua-tua Israel meminta kepada Israel untuk mendapatkan raja. Oh, luar biasa, saudara-saudara. Ya, apa yang kita lihat dari cerita yang ada di dalam Alkitab. Dan ini menceritakan sejarah, ya, bagaimana 1260 tahun, ya, Bang, kita orang Kristen dikuasai atau diperintah oleh seorang raja, saudara-saudara. Akhirnya kita tiba di satu dua tawarik hanya mengulang cerita daripada raja-raja ini. Kenapa perlu diulang? Itu artinya sangat penting supaya jangan kita ulangi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh raja-raja ini. Saudara-saudara, ya, jangan sampai ada raja-raja kecil di gereja. Saudara-saudara, ya, sering ada perbincangan yang sedikit bercanda. Oh, sesungguhnya siapa pendeta di jemaat ini? Dan disebutkan, oh, pendeta di jemaat ini pendeta A, pendeta B, tapi ada yang bercanda, oh bukan, yang pendeta di situ adalah saudara A, saudara B, dia penguasa di gereja, dia adalah pendiri gereja, dia yang paling kaya di gereja, dan sehingga apapun yang dia mau lakukan itu yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan apa yang dia mau, maka dia akan ngambek. Saudaraku, ada seorang yang kaya di satu gereja Advent. Ini kejadiannya di Amerika, ya. Setiap pendeta yang datang di situ dan pendeta itu tidak melakukan apa yang dia mau, maka pendeta itu siap-siap untuk dipindahkan. Ya, datanglah satu pendeta yang baru, ya. Kemudian dari hari pertama dia langsung bilang sama pendeta itu, pendeta, kalau kamu mau aman di sini, kamu harus dengar saya. Langsung, saudara-saudara, ya, karena dia punya perpuluhan sangat besar. Tapi gereja itu tidak pernah bertumbuh, saudara-saudara, untuk berpuluh-puluh tahun tidak pernah bertumbuh jumlahnya seperti itu saja. Karena apa? Karena ada satu orang menjadi raja di gereja. Kemudian pendeta ini seorang pendeta yang setia, ya, dia tidak melakukan kehendak daripada ibu ini karena majelis telah memutuskan sesuatu dan ibu ini tidak setuju, dan semua ketua-ketua waktu dengar ibu ini tidak setuju, semua majelis langsung takut. Tapi pendeta ini dengan berani datang kepada ibu ini, dan ibu ini tidak mau ketemu dengan pendeta ini, dan dia langsung angkat telepon kepada ketua conference untuk memindahkan pendeta ini, saudara-saudara. Ya, tapi luar biasa, pendeta ini bergantung kepada Tuhan. Saudara tahu apa yang terjadi? Ibu ini dia jatuh sakit dan masuk ke rumah sakit. Dan ibu ini tidak mau ketemu dengan pendeta, tapi pendeta tetap datang melawat. Dan dengan marah dia tidak mau lihat, dia tidak mau bicara dengan pendeta ini, saudara-saudara.
Ya, tapi pendeta ini tetap datang dan mendoakan ibu ini. Sekian lama tetap pendeta ini datang. Dan pada akhirnya ibu ini buka hatinya. Segala kepahitan yang dia alami kepada pendeta, dia ceritakan semuanya. Ya, sebelum dia meninggal, dia berdamai dengan pendeta ini. Tapi yang saya mau sampaikan, ada begitu banyak orang yang merasa sebagai pendiri gereja, sebagai yang paling memberikan kontribusi kepada gereja, berhak untuk mengatur gereja. Saudara-saudara, jangan kita jadi raja-raja kecil di dalam wilayah kekuasaan kita, di gereja, dimanapun. Dengan rendah hati kita melayani saudara-saudara. Ya, bukan untuk cari nama, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk Tuhan kita yang sangat mengasihi kita, yang rela mati di kayu salib. Kalau saudara dan saya dipercayakan satu jabatan, sekecil apapun, sebesar apapun, ingat, itu semua dari Tuhan. Mari kita lakukan dengan tulus. Mari kita lakukan dengan penuh kasih kepada Tuhan kita yang sudah mati di kayu salib. Saudara-saudara, kita lanjutkan sesudah satu raja-raja, dua raja-raja, satu Samuel, dua Samuel, satu raja-raja, dua raja-raja, ya, satu dan dua Tawarik, maka kita tiba di buku Esra. Saudara-saudara, di buku Esra ada 3 perintah. Ya, ada 3 perintah dari raja untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci. Saudara-saudara, ya, ini suatu hal yang luar biasa. Ya, cerita yang sangat luar biasa. Tahukah saudara bahwa perintah yang pertama di dalam buku Esra dikeluarkan oleh Raja Kores, ya, dikeluarkan oleh Raja Kores untuk orang Israel kembali kepada Yerusalem. Kores adalah nama yang ditulis di dalam buku Yesaya, ya, sekitar hampir 200 tahun atau 150 tahun sebelum dia lahir. Ditulis namanya, dia akan membebaskan Israel dari Babylon. Ya, saudara-saudara, umat-umat Tuhan pulang 70 masa, ya, diberikan kepada orang Israel untuk bertobat. Ya, saudara-saudara, mari kita dengar. Tapi 70 tahun mereka gagal untuk setia kepada Tuhan. Daniel frustasi, dia stres. Ya, karena dia tahu bahwa janji Tuhan orang Israel hanya 70 tahun di Babel itu dipenuhi dengan syarat. Apa syaratnya? Syaratnya orang Israel harus bertobat. Dan Daniel melakukan tugas yang luar biasa yang kita sudah bicarakan sebagai penjaga Israel. Daniel berdoa, menangis kepada Tuhan, mengaku dosanya, mengaku dosa umat-umat Tuhan. Ya, doa perantaran ini, doa untuk menjaga Israel ini, doa untuk mengingatkan Tuhan akan janji Tuhan kepada Sion. Saudara-saudara, adalah doa yang luar biasa, dicatat di dalam Daniel pasal 9. Daniel berdoa mengaku dosa, dan sebelum doanya selesai, saudara-saudara, Tuhan sudah mengirimkan Gabriel untuk datang. Luar biasa. Dan Gabriel katakan, Daniel, engkau yang dikasihi Tuhan. Saudara-saudara, kalau saya dan saudara menjadi perantara, menjadi penjaga Israel, mengingatkan Tuhan tentang janji Tuhan kepada umat-umatnya, maka Tuhan akan mengirimkan malaikat untuk menjawab doa saya dan saudara. Itu yang terjadi dengan Daniel. Dan saudaraku, akhirnya dengan jasa yang luar biasa daripada Daniel, Raja Kores bisa diyakini. Ya, saya yakin dan percaya Daniel menunjukkan dalam buku Yesaya namanya untuk tugas apa yang diberikan oleh Tuhan. Mari kita baca, ya, Esra 1 ayat 1. Esra 1 ayat 1 untuk melihat kesaksian langsung dari penguasa yang sangat besar, yaitu Kores. Satu raja yang punya kedudukan yang luar biasa, saudara-saudara, dan punya cerita hidup juga yang luar biasa. Dengarlah firman ini, Esra 1 ayat 1. Mari kita baca Esra 1 ayat 1. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini.
Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Saudara, dengarkan apa yang dikatakan oleh Kores. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Seorang raja kafir yang agung, yang besar. Dia penguasa seluruh dunia ini. Disebutkan mengatakan semua kerajaan ini aku peroleh dari siapa? Dari Tuhan semesta langit. Ya, dia menyadari bahwa ini pemberian dari Tuhan. Bagaimana Kores bisa lakukan itu? Oleh karena kesaksian yang diberikan oleh Daniel, ya, kepada dia. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya, biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Saudara-saudara, di akhir daripada 1260 tahun, ya, gereja diperintah oleh seorang raja. Tuhan mengirimkan satu perintah untuk membangun kembali Yerusalem yang sudah hancur, sudah rusak, ya, dan bait suci yang sudah rusak. Tuhan memberikan perintah, ya, saudara-saudara, Tuhan memberikan perintah. Perintah ini paralelnya di mana sesudah tahun 1798? Apa yang terjadi sesudah tahun 1798? Yang terjadi, ya, saudara-saudara, sesudah 1798 Tuhan memberikan kesempatan selama 3,5 masa kepada antikristus untuk berkuasa, ya, untuk menjadi raja, memerintah umat Tuhan. Tetapi di akhir daripada 1798 Tuhan memberikan perintah. Apa perintahnya? Perintahnya terdapat di dalam Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Apa perintahnya? Perintah yang pertama adalah apa? Ya, dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan pada tangannya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada semua bangsa, ya, suku, bahasa, dan kaum. Saudara-saudara, ini adalah perintah daripada Tuhan Yesus, perintah dari surga untuk membangun kembali apa? Untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci. Apa, ya, dia berseru dengan suara nyaring, ayat 7, apa katanya? Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Saudara-saudara, inilah perintah yang pertama diberikan oleh Tuhan. Ya, sama dengan perintah yang dikeluarkan oleh Kores. Ya, saudara-saudara, gereja ini dibangun atas perintah yang pertama. Iya kan? Untuk menyampaikan penghakiman Tuhan. Ya, maka Tuhan memberikan pekabaran 2300 pagi dan petang. Ya, kemudian sesudah keluar Kores, saudara-saudara, orang Israel pulang dipimpin oleh, ya, umat-umat Tuhan pulang ke Yerusalem dan mulai membangun bait suci, tapi mereka mendapatkan tantangan-tantangan yang luar biasa. Ya, saudara-saudara, dalam yang pertama ini Serubabel, imam besar Yesua, yang bekerja untuk membangun kembali Yerusalem, dan mereka mendapat tantangan yang luar biasa. Maka Tuhan, ya, dan musuh-musuh mereka menghalangi, maka Tuhan mengirimkan perintah yang kedua. Siapa yang mengeluarkan perintah yang kedua? Yang mengeluarkan perintah kedua adalah Raja Darius. Raja Darius mengeluarkan perintah, dan waktu Raja Darius menyelidiki di perbendaharaan daripada kerajaan, dia dapati ada perintah dari Raja Kores. Jadi perintah yang kedua menguatkan perintah yang pertama, sehingga Raja Darius akhirnya mengeluarkan perintah untuk tetap meneruskan pekerjaan pembangunan. Ya, saudara-saudara, ini menggambarkan pekabaran malaikat kedua yang diberikan, ya, Tuhan kepada gereja ini untuk terus menguatkan pekabaran malaikat yang pertama, saudara-saudara. Ya, akhirnya bait suci itu bisa ditabiskan oleh umat-umat Tuhan yang pulang. Umat-umat Tuhan yang pulang hanya berjumlah 50.000-an orang, saudara-saudara. Umat yang sisa. Tapi mereka punya kekuatan dan mereka berhasil membangun bait suci dan menabiskan bait suci. Walaupun itu bukan bait suci yang sama seperti yang dibangun oleh Salomo. Kemudian mereka menghadapi halangan-halangan karena tembok Yerusalem belum dibangun, maka musuh-musuh datang terus, saudara-saudara. Maka pada zaman Esra,
hampir 70 tahun kemudian, 60-70 tahun kemudian, pekerjaan Tuhan itu terbengkalai, tapi Tuhan menggerakkan Ezra untuk mendapatkan perintah yang ketiga dari Raja Artasasta pada tahun yang ketujuh, tahun 457 sebelum Masehi. Raja Artasasta mengeluarkan satu perintah, saudara-saudara, menggambarkan inilah pekabaran malaikat yang ketiga, dan Ezra memimpin umat-umat Tuhan untuk meneruskan pekerjaan itu. Namun mereka menghadapi tantangan yang luar biasa oleh sebab tembok-tembok dan gerbang bait suci itu belum dibangun dari Yerusalem. Maksud saya belum dibangun. Saudara-saudara, Ezra dengan setia melakukan tugasnya. Tetapi dia mendapat tantangan. 13 tahun dia bekerja tanpa hasil. Apa masalahnya? Karena tembok-tembok itu masih lubang-lubang. Ya, saudara-saudara, masih bisa ditembus. Dan gerbang-gerbangnya belum dibangun sehingga musuh akan datang pada malam kapan saja untuk menyerang. Sehingga percuma membangun bait suci sebelum tembok-tembok diselesaikan. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan mengeluarkan perintah yang keempat. Perintah yang keempat adalah malaikat yang turun di dalam Wahyu 18 ayat 1. Yang turun, dan ketika dia turun, saudara-saudara, seluruh bumi diterangi oleh terang kemuliaan Allah. Saudara, apa artinya ini? Ya, kita ada di zaman mana? Kita sedang ada di zaman pekabaran malaikat yang ketiga. Kita sudah lewati, dan sementara terus dilakukan untuk menguatkan malaikat pertama, malaikat kedua, dikirimkan malaikat ketiga. Tetapi saudara-saudara, kita sedang menantikan pekabaran malaikat yang keempat. Wahyu 18 ayat 1. Mari kita lihat, saudara-saudara. Wahyu 18 ayat 1. Apa yang terjadi di sini? Wahyu 18 ayat 1 mengatakan, kemudian daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari surga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Saudara-saudara, apa ini pekabaran malaikat yang keempat? Atau perintah yang keempat? Janji kecurahan Roh Kudus. Ini adalah janji kecurahan hujan akhir. Ketika ini terjadi, saudara-saudara, maka seruan nyaring tengah malam akan diberikan ke seluruh dunia. Keluar, pergilah hai umatku daripadanya. Sudah rubuh Babel, pergilah hai umatku, keluar daripadanya. Seluruh dunia akan diterangi kemuliaannya, dan banyak orang-orang umat Tuhan yang ada di kawanan domba yang lain masuk bergabung dengan umat-umat Tuhan. Oh, saudara-saudara, kita akan melihat ini tidak lama lagi. Tapi apa tugas kita sekarang? Kitalah kita ada di zaman Nehemia. Tuhan sedang memanggil Nehemia modern untuk meninggalkan kenyamanan di istana sebagai orang yang dekat dengan raja. Ya, saudara-saudara, tapi berkorban demi pekerjaan Tuhan. Nehemia berpuasa selama 3 bulan sebelum dia datang memohon supaya Tuhan mengeluarkan perintah yang keempat. Saudara-saudara, kita ada di sini karena kita mau menjadi penjaga Israel yang membangun tembok-tembok yang sudah hancur. Apa itu tembok? Sekali lagi, perlindungan Tuhan. Perlindungan Tuhan melambangkan apa? Apa yang menjadi perlindungan buat umat-umat Tuhan? Hukum-hukumnya. Ya, saudara-saudara, ini yang kita harus bangun. Gereja ini dibangun untuk memulihkan tembok yang sudah rusak untuk berabad-abad lamanya. Ya, saudara-saudara, mari kita lihat ya kata-kata yang luar biasa ini ya di dalam Yesaya 58 ayat 12, supaya kita nggak lupa siapa kita dan kenapa kita ada di sini. Kita umat-umat Tuhan yang dipanggil dari kegelapan yang besar kepada terangnya yang ajaib. Ya, saudara-saudara, kitalah orang yang disebut sebagai yang di dalam
Yesaya 58 ayat 12, engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Saudara-saudara, ya, saya dan saudara ini yang disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Jalan itu adalah kalau kita menegakkan hukum Tuhan. Ayat 13 dan 14 kita tahu bahwa itu adalah ayat berbicara tentang Sabat. Saudaraku, ya, dengan segala ucapan syukur kita patut bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena saya dan saudara telah dipanggil untuk menjadi umat Tuhan. Bukan karena kita orang-orang yang terbaik di atas dunia ini. Bukan saudara-saudara. Tapi kita adalah orang yang dikasihi Tuhan oleh karena kasih karunia-Nya. Gereja ini, gereja Masih Advent hari ke-7, adalah Esra dan Nehemia. Dan inilah akhir daripada cerita di dalam Alkitab. Sesudah Esra, Nehemia, kita dapat cerita Esther. Esther menggambarkan apa yang akan dialami oleh umat Tuhan di akhir zaman. Ya, di mana ada suatu perintah dikeluarkan untuk membunuh seluruh umat Tuhan. Perintah itu akan kita dapati di masa yang akan datang sesudah kita mengalami kecurahan roh. Saudara-saudara, perintah itu akan dikeluarkan dan kita akan dimeteraikan sehingga Tuhan akan bilang, oke, sekarang silakan, mana anak-anak buahmu ini, anak-anak buahku ini umatku, mari kita biarkan mereka berperang. Dan itulah di dalam buku Wahyu disebutkan sebagai perang Armageddon, ya, perang penghabisan, perang yang terakhir. Tapi saudara-saudara, sebelum kita bisa masuk ke sana, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kenapa kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus? Supaya kita memiliki karakter Yesus. 144.000 adalah orang-orang yang digambarkan, ya, mereka mengikuti kemanapun anak domba itu pergi. Tidak ada dusta di mulut mereka. Mereka sudah melewati kesusahan yang besar. Saudara dan saya, kesusahan yang terbesar itu adalah mengalahkan diri. Supaya saya dan saudara memiliki karakter seperti Yesus. Tidak bisa tidak, kita harus memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Kristus. Apa artinya? Dialah individu, dialah makhluk, dialah oknum yang paling berpusat kepada Yesus. Dia bersaksi tentang Yesus. Itu sebabnya dia disebut Roh Yesus, karena dia sama seperti Yesus dalam karakter. Saya dan saudara adalah orang Kristen, pengikut Yesus. Artinya apa? Saya dan saudara harus memiliki karakter seperti Yesus. Tapi kalau ada dusta di mulut kita, bagaimana kita bisa disebut sebagai pengikut Yesus? Tapi kalau kita membenci saudara kita, bagaimana kita bisa disebut Yesus? Ujian yang terakhir adalah apakah kita saling mengasihi saudara-saudara? Apakah kasih itu ada di dalam diri kita? Apakah kasih yang paling penting dalam hidup kita, saudara-saudara? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Percuma kita mengasihi Allah kalau kita tidak mengasihi sama, saudara-saudara. Tapi kalau kita penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, penuh dengan Roh Kudus, karena buah roh adalah kasih, saudara-saudara, maka kita akan mengasihi bahkan orang yang membenci kita, orang yang membunuh kita secara karakter. Ya, kita tetap akan mengasihi mereka dan kita akan berdoa seperti Stefanus, seperti Tuhan Yesus, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kita tidak mungkin bisa lakukan itu dengan kedagingan kita sendiri. Kita hanya bisa lakukan itu kalau kasih karunia Tuhan ada di dalam diri kita. Amin, saudara-saudara, kembali ya saudara-saudara, fokusnya adalah agar kita memiliki karakter Yesus. Ini yang menjadi fokusnya. Bagaimana supaya kita memiliki karakter Yesus? Berapa jam Yesus habiskan untuk dibaptiskan oleh Roh Kudus setiap hari, untuk mendapatkan kekuatan setiap hari? Ya, itulah waktu yang harus kita gunakan untuk Tuhan. Saudara, biarlah pagi ini kita mendapatkan kekuatan baru daripada firman Tuhan. Ya, bahwa kita ini ada di buku apa? Nehemia. Ya, jangan biarkan pekerjaan Nehemia berhenti. Mari kita selesaikan, saudara-saudara, ya, untuk membangun tembok-tembok yang runtuh, yang sudah hancur berabad-abad lamanya.
Kita adalah penjaga-penjaga Israel. Mari kita ingatkan kepada Tuhan. Ya Tuhanku Raja, Engkau harus ingat janji keputusan yang sudah dikeluarkan, yaitu untuk membangun tembok-tembok daripada Israel yang sudah runtuh. Ingat kepada Sion. Saudara-saudaraku, Tuhan akan punya satu umat di akhir zaman yang disebut 144.000. Jangan tanya kepada saya itu literal atau itu simbol, saudara-saudara. Ya, tidak ada gunanya kita perdebatkan itu. Setan licik sekali. Ya, yang menjadi fokus adalah bagaimana supaya kita menjadi 144.000. Itu yang lebih penting, saudara. Ya, ada orang yang memperdebatkan ini simbol atau literal, dan ketika mereka memperdebatkan, mereka tidak lagi memiliki karakter Yesus satu dengan yang lain. Ya, saudara-saudara. Jadi, ingat fokusnya apa? Kita punya masalah terbesar. Kita kehilangan image of God. Kita kehilangan karakter Allah. Image of Allah itu karakter Allah. Karakter Allah itu karena dosa kita mengasihi diri, bukan mengasihi orang lain. Mementingkan diri, bukan mementingkan orang lain. Ya, tapi Tuhan punya jalan lain. Dia mengirimkan anaknya mati di kayu salib supaya kita bisa memiliki karakter Allah. Dia mengajarkan karakter Allah dalam kehidupan Yesus, dan sesudah Yesus pergi dia mengirimkan penghibur yang lain yang bersaksi tentang Yesus, yang menuntun saya dan saudara kepada Yesus. Kita harus mengalami baptisan Roh Kudus itu, saudara-saudara. Ya, setiap hari, sekali lagi, supaya kita bisa memiliki karakter Yesus setiap hari. Bukan cuma sekali-sekali, setiap hari. Mari kita tunduk kepala sebelum kita berdoa berdua-dua. Ya Tuhan, terima kasih untuk membuka mata kami yang buta, untuk menyadari kasih karunia Tuhan yang begitu besar. Kamilah umat-Mu yang sisa di akhir zaman ini. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh benar-benar memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau tahu isi hati kami yang sebenarnya. Seringkali kami sudah dibutakan, bahkan bisa sangat mungkin saat ini pun kami dibutakan Tuhan. Oh Bapa, tolong kami untuk bisa menjadi miskin di hadapan Engkau. Tolong kami untuk bisa melihat kemalangan, ketelanjangan, kebutaan kami. Dan itu bisa terjadi hanya kalau Engkau mengaruniakan Roh-Mu yang suci. Tuhan, kalau ada dosa yang kami maafkan hingga saat ini, sehingga kami tidak peka dan tidak sadar lagi kalau itu dosa, sekecil apapun itu di mata kami, di mata manusia, tolong kami untuk bisa melihatnya dan berikan kuasa bagi kami untuk meninggalkannya. Kami rindu untuk memiliki karakter yang murni, yang tulus, yang suci sama seperti Tuhan Yesus. Dan Engkau tahu Tuhan, dengan kekuatan kami tidak mungkin kami lakukan itu. Tolong kami untuk selalu mau duduk dekat kaki Yesus. Jangan biarkan apapun yang di dunia ini mengalihkan kami dari tugas untuk duduk dekat kaki Yesus setiap hari. Terima kasih, berkati semua kami, berkati saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami, umat-umat Tuhan juga di seluruh dunia. Curahkan Roh-Mu yang suci. Curahkan ya Tuhan. Kami ingatkan janji-Mu untuk Sion, untuk umat-umat-Mu, agar kami boleh membangun tembok-tembok yang sudah runtuh berabad-abad ya Tuhan. Agar kami boleh menjadi penjaga-penjaga Israel yang sejati. Tuhan, biarlah siang malam kami berjaga, siang malam kami berdoa kepada Engkau, agar Engkau ingat janji-Mu kepada Israel. Bapa manakah di antara kamu yang akan memberikan ular ganti ikan, memberikan kalajengking ganti roti? Ya Tuhan, jika kami yang jahat ini
tahu memberikan pemberian yang baik kepada anak-anak kami. Apalagi Engkau ya Tuhan Bapa kami yang penuh kasih, penuh cinta yang ada di kerajaan surga. Kau akan memberikan Roh Kudus kepada umat-umat-Mu. Hamba memohon Tuhan, baik yang memintanya maupun yang tidak memintanya, Tuhan berikan Roh Kudus agar kami boleh bersatu padu, menyingkirkan segala kepentingan diri kami untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan berdoa berdua-dua ya. Sebelumnya mungkin ada yang mau menyampaikan permohonan yang baru ya. Kita akan Saya akhiri pendeta. sebagaimana biasa doa berdua-dua. Silakan Ibu Claudia. Hari Jumat saya ada datang ke satu orang yang namanya Tas.